Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan cabang-cabang keimanan. Dan yang terakhir, kita sudah membahas yang ke-15 tentang wajibnya mengagungkan, memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita masuk yang ke-16, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala as-sadis asyar min syu'abil iman syuhhul mar'i bidinihi hatta yakunal qadfu finnar ahabbu ilaihi minal kufur. Cabang keimanan yang nomor ke-16, kecintaan seseorang terhadap agamanya dan merasa lebih baik dilemparkan ke dalam api daripada menjadi kafir. Ini termasuk cabang iman. Jadi maksudnya ibu-ibu, kita ini puas dengan Islam. Saya puas dengan Islam, saya senang dengan Islam. Dan saya tidak akan mungkin meninggalkan Islam. Kalau disuruh milih meninggalkan Islam atau dilempar ke api, saya milih dilempar ke api. Jadi kita merasa apa? Puas dengan Islam. Bagaimana caranya supaya puas dengan Islam? Harus belajar Islam dulu. Sehingga bab yang setelahnya nanti akan dibahas tentang bab mencari ilmu. Baik, lalu dibawakan di situ dua hadis yang menjadi dalil bahwasanya hal ini termasuk bagian daripada iman. Hadis riwayat sahabat Anas radhiyallahu taala anhu yang telah disepakati kesahihannya, yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa man kana an yulqa finnar ahabba ilaihi min an yarji'a ilal kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu. Artinya ada 3 perkara yang bila dimiliki oleh seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu ada rasanya, ibu-ibu. Iman itu rasanya manis, lezat, enak. Bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan manisnya iman? Ini diantaranya 3 amalannya. Yang pertama, orang yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai sesuatu yang paling ia cintai melebihi apapun selain keduanya. Lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi yang lainnya. Dan itu ada buktinya. Yang lalu sudah kita bahas bukti-bukti cinta Allah dan cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, orang yang mencintai orang lain hanya karena Allah. Ini juga penting ibu-ibu, saling cinta karena Allah. Ini amalan yang luar biasa, ganjarannya sangat besar. Usahakan ibu-ibu mempunyai orang yang saling cinta karena Allah. Saling cinta karena Allah. Wabil khusus, ya secara khusus, orang dekat kita. Orang dekatnya ibu siapa? Siapa? Suami. Suami istri, itu orang paling dekat. Usahakan suami istri itu saling cinta karena Allah. Bukan sekedar cinta karena suami istri dan karena nafsu atau yang apa. Usahakan ada nilai saling cinta karena Allah.
Itu cinta yang suci, yang kekal, yang abadi, dan keutamaannya luar biasa. Nanti mereka akan diberi oleh Allah naungan pada hari kiamat, sehingga mereka sejuk, damai, tidak kepanasan. Saling cinta karena Allah. Dan saling cinta karena Allah itu ada buktinya. Di antara buktinya, cintanya tidak bertambah dan berkurang dengan adanya pemberian dan tidak adanya pemberian. Ada pemberian, tidak ada pemberian, karena memang cinta tidak ada hubungan dengan materi duniawi. Kemudian cinta karena Allah ada harga yang harus dibayar. Harga paling mahal yaitu saling menasehati. Saling menasehati, saling motivasi, saling ngajak untuk menjadi lebih baik, ya, saling mendoakan. Dan cinta itu tidak berkurang walaupun jarang berkomunikasi. Orang kalau sering komunikasi, cinta. Jarang komunikasi, cintanya pudar. Itu bukan cinta karena Allah. Itu cinta karena sering komunikasi. Ya wajar, orang kalau sering komunikasi, timbul saling cinta. Jadi kalau cinta karena Allah, walaupun sudah tidak ada komunikasi lagi, tetap saling mendoakan, tetap saling berharap kebaikan. Dan itu diantara kenikmatan dunia yang tersisa adalah kita punya sahabat yang saling cinta karena Allah. Itu kenikmatan dunia, itu surga dunia. Berbeda dengan orang yang cinta karena apa? Karena dunia. Ya, ketika dia naik daun, ketika dia kaya, ketika dia terkenal, semuanya cinta. Ketika dia jatuh, tidak cinta lagi. Itu cinta palsu itu. Itu cinta bohong-bohongan saja. Kemudian yang ketiga, yaitu seseorang lebih senang dicampakkan ke dalam api daripada harus kembali pada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran itu. Jadi maksudnya, supaya kita bisa merasakan manisnya iman, kita puas dengan Islam. Saya yakin Islam ini konsep hidup yang terbaik. Saya puas dengan Islam. Saya senang dengan Islam. Saya tidak ragu sedikit pun dengan Islam. Kalau disuruh milih Islam atau milih dilemparkan ke api. Ya, saya milih dilempar ke api saja daripada harus meninggalkan agama Islam. Baik, itu hadits yang pertama. Kemudian hadits yang kedua yang dibawakan di situ adalah di Sahih Muslim. Ada seorang sahabat laki-laki meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau memberinya kambing di antara dua gunung. Maksudnya apa ibu-ibu? Dikasih kambing banyak. Nabi itu kaya ibu-ibu. Jadi ada orang datang minta dikasih apa? Kambing di antara dua gunung. Di Mekah kan banyak gunung kan? Bukit ini dan bukit ini. Nah dikasih kambing antara dua bukit ini. Ya, entah berapa jumlahnya. Nabi itu kaya raya dan dermawan. Ini diantara cara Nabi untuk narik imannya orang di awalnya. Awalnya gitu. Karena orang itu kadang awalnya kepingin apa? Pemberian. Oleh Nabi diberi, dikasih. Sampai imannya kuat. Kemudian orang itu setelah diberi kambing yang banyak, dia pulang, dia mendatangi kaumnya, dia berkata, ayo masuklah Islam. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberi satu orang suatu harta yang tidak akan membuatnya miskin lagi. Dia pulang kampungnya, hei orang kampung, ayo masuk Islam. Muhammad iki loman. Ya. Dia itu kalau ngasihi orang tidak takut miskin. Kayak dikasih kambing banyak ini. Kemudian maka sahabat Anas berkata, sebelumnya orang itu datang kepada Nabi Muhammad SAW hanya menginginkan dunia. Tapi belum lagi dia bertemu sore sehingga agamanya lebih dia cintai daripada seluruh harta dunia.
Jadi maksudnya orang itu tadi mula-mula senang Islam karena dikasih. Tapi ketika imannya sudah kuat, maka dia sangat cinta kepada Islam. Tidak diberi pun dia tetap cinta kepada Islam. Bahkan dia kalau seandainya pun dipilih kafir atau ya, kamu tetap Islam atau dibakar di api, dia akan milih, saya milih dibakar di api saja. Karena saya puas dengan Islam, saya senang dengan Islam. Ini diantara cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Kadang di awal-awal dakwah itu orang perlu diberi, kasih. Itu narik apa? Narik hati. Sudah imannya kuat, nggak dikasih. Karena dia sudah imannya kuat. Ya, demikian pula cara narik orang-orang awam, mungkin pengajian awal-awalnya kasih makan. Makan apa? Yang enak-enak, gitu kan? Wah, Masya Allah, hadir pengajian tanah, makannya enak-enak. Sampai imannya kuat, nggak dikasih, makan lagi. Karena apa? Sudah kuat imannya. Kalau kemarin mereka cari makan, sekarang mereka cari ilmu. Saya sekarang butuh ilmu, saya nggak butuh makan. Saya. Ya. Jadi itu maksud cabang yang nomor ke-16. Kita puas dengan Islam, maka kita akan merasakan kehidupan yang baik dan disuruh apapun tidak mau, masih lebih baik dipegang Islamnya. Di Al-Quran, kisah-kisah seperti ini yang Ibu tahu, yang orang memegang teguh agamanya, di antaranya kisah apa? Di Al-Quran, yang orang memegang teguh agamanya. Yang Ibu tahu, kisah apa? Yang Ibu baca rutin? Apa? Kisah. Ibu baca rutin, tiap pekan Ibu baca. Ashabul Kahfi. Itu contoh nyata daripada cabang yang nomor ke-16 ini. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda, bukan sembarangan orang. Mereka anaknya bangsawan. Mereka anaknya orang kaya. Ya, tapi rajanya raja yang kafir. Rakyat semuanya harus kafir. Maka mereka tidak. Saya rela meninggalkan materi duniawi. Saya rela meninggalkan semua kekayaan. Ditinggal, lalu oleh Allah diberi tempat di gua dan ditidurkan 300 tahun lebih. Itu semuanya mereka lakukan demi apa? Jaga agama. Jangan sampai agama saya rusak. Saya rela meninggalkan semuanya demi agama. Kemudian kalau sahabat Nabi yang Ibu tahu siapa? Yang lebih milih siapa? Bilal, ya Bilal, banyak ya Bilal. Kalau hitung-hitungan pakai uang, sahabat Suhaib. Ya, sahabat Suhaib. Kalau Ibu punya buku sirah, ketika menjelang hijrah ke Madinah, sahabat Suhaib itu mula-mula budak, lalu dia kerja, dia kaya raya. Dia mau berangkat hijrah ke Madinah. Oleh mantan-mantan majikannya dilarang, enggak boleh. Kamu dulu miskin papa, kamu dulu budak. Sekarang kamu kaya, uangnya mau kamu bawa ke Madinah? Enggak boleh. Enggak boleh. Apa kata Suhaib? Ya, gini aja, Pak. Semua harta saya tinggal di Mekah. Biarkan semua harta saya tinggal di Mekah. Kamu ambil harta saya. Tapi biarkan saya pergi ke Madinah. Biarkan saya hijrah menemui kekasih saya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Oh, kalau gitu enggak apa-apa. Silakan kamu berangkat ke Madinah. Semua hartanya ditinggal ibu-ibu. Dia berangkat. Yang penting bisa hijrah, ya, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendengar cerita ini, beliau bilang apa? Rabihal bai'. Sungguh untung perniagaanmu, sungguh untung daganganmu, kamu tidak rugi. Ya. Itu orang-orang yang sudah merasakan manisnya iman. Terus bagaimana caranya? Caranya di yang nomor ke-17. Monggo. Di halaman 148. Caranya apa? As-sabi' asyar min syu'abil iman talabul ilmi. Cabang yang ke-17 daripada cabang-cabang keimanan adalah menuntut ilmu.
Kalau kita ingin merasa puas dengan Islam, senang dengan Islam, harus belajar Islam. Di situ diterangkan, maksudnya adalah pengetahuan tentang Al-Bari, Sang Pencipta, serta apa-apa yang datang dari Allah. Juga ilmu kenabian yang membedakan Nabi Muhammad SAW dengan yang lain. Ilmu tentang hukum-hukum Allah dan keputusan-keputusan Allah, pengetahuan tentang isi dari hukum-hukum Allah seperti yang tertuang dalam Alkitab, As-Sunnah, Qiyas, syarat-syarat ijtihad. Jadi maksudnya itu adalah ilmu agama. Ada 3 jenis ilmu yang wajib kita pelajari. Ya, saya tuliskan ya. Itu maksud daripada menuntut ilmu, dan itu ilmu yang wajib, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. 3 jenis ilmu. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifatu dininal Islam atau ma'rifatul Islam, mengenal agama Islam. Yang ketiga, ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ma'rifatun nabi, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang wajib. Pertama, kenal Allah, belajar akidah, belajar tauhid. Yang kedua, kenal agama Islam, belajar fikih dan yang berhubungan dengan Islam. Yang ketiga, kenal Nabi Muhammad SAW, belajar sirah Nabi, tentang Nabi. Kenapa 3 jenis ilmu ini? Karena 3 jenis ilmu ini akan ditanyakan di kuburan. Nanti ketika kita mati, kita dikubur, orang-orang pulang semuanya, kita sendirian di kuburan, didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan kita didudukkan, kita ditanya 3 pertanyaan. Yang pertama apa pertanyaannya? Man rabbuk, siapa Rabbmu? Yang kedua, ma dinuk, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuk, siapa nabimu? Ini 3. Apa jawabannya? Kita harus kenal Allah, kita harus kenal Islam, dan kita harus kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi belajar. Ini ilmu yang wajib. Bagaimana dengan ilmu dunia, Ustadz? Kedokteran dan yang lainnya, itu tidak wajib. Ilmu-ilmu dunia itu ada yang fardu kifayah. Seperti ilmu kedokteran fardu kifayah. Di sebuah daerah itu harus ada orang yang paham ilmu
kedokteran untuk mengobati orang yang sakit. Tapi nggak harus semuanya belajar ilmu kedokteran. Lalu ini wajib setiap muslim harus kenal Allah, harus kenal Islam, dan harus kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini ilmu kita bawa sampai mati. Seperti ibu-ibu sekarang ini. Ini sedang apa sekarang ini? Sedang mencari ilmu. Semua dalil yang ada di dalam kitab ini yang akan kita bahas ini, itu ibu dapat semuanya. Karena kita sedang belajar ilmu agama, ilmu syariat. Apa saja dalilnya dan keutamaannya? Al-Quran dan hadits sendiri banyak dipenuhi keterangan akan keutamaan ilmu dan ulama. Ulama itu orang berilmu, dan kita semua berusaha menjadi orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Jadi orang kalau takut sama Allah berarti dia orang berilmu. Dia mengerjakan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Kalau orang tidak takut sama Allah berarti dia bukan orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Surat Ali Imran ayat nomor 18. Ibu perhatikan ayat itu. Orang berilmu ya disamakan kedudukannya dengan siapa? Dengan Allah dan malaikat. Ini menunjukkan betapa kedudukan orang yang berilmu. Jadi tinggi sekali. Dan kita tentu ingin dapat kedudukan yang tinggi seperti itu. Kemudian berikutnya ayat yang setelahnya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Surat An-Nisa ayat 113. Artinya manusia itu aslinya adalah, ya mohon maaf, aslinya bodoh. Kita ketika lahir ngerti apa tidak ibu-ibu? Tidak ngerti. Tapi Allah beri fasilitas telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati, akal pikiran untuk berpikir. Lalu kita belajar dan kita menjadi ngerti, punya ilmu. Kemudian berikutnya lagi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi orang beriman derajatnya tinggi. Orang beriman yang berilmu derajatnya lebih tinggi lagi. Ada dua orang ibu-ibu sholat ya, berdampingan, si A dengan si B. Sholatnya sama. Secara zahir sama. Rukuknya, sujudnya sama. Tapi antara keduanya bedanya seperti apa? Seperti langit dan bumi. Beda keduanya ini sangat jauh. Kenapa? Yang ini sholat dengan penuh ilmu. Yang ini sholat asal-asalan. Itulah maksud daripada orang beriman yang berilmu derajatnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Ya. Seperti orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Antara orang awam membaca sholawat dan orang yang kenal Nabi membaca sholawat. Sholawatnya sama, tapi bedanya seperti langit dengan bumi. Orang awam mengandalkan apanya? Suaranya, teriak-teriak. Orang berilmu dengan penghayatan, dengan pengenalan, sehingga kualitasnya itu sangat berbobot sekali. Dan insya Allah kita semua mengarah menuju menjadi orang yang berilmu. Belajar terus. Sampai kapan belajar ibu-ibu? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai mati.
Karena orang semakin masuk ke dalam ilmu, semakin merasa apa? Semakin merasa tidak ngerti apa-apa. Bodoh. Ini lautan yang tidak bertepi. Jadi sabar. Jadi ngaji itu tidak ada batasnya sampai masuk liang kubur. Kemudian ayat yang berikutnya lagi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 9. Jadi maksud ayat ini, orang yang tahu dengan orang tidak tahu itu tidak sama. Ya. Kalau orang tidak tahu, dia terombang-ambing, diajak sana, ikut sana, diajak sini, ikut sini, angin ke barat, ikut ke barat, angin ke timur, ikut ke timur. Karena apa? Tidak punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu, dia punya prinsip. Punya prinsip. Ya, ini keyakinan saya. Sehingga dia tidak akan mengikuti semua ajakan. Dia timbang dengan ilmu yang dia miliki. Dan dia menjadi orang yang selamat. Kemudian disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilman tizaan yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidu," atau biqabdil ulama, ya, atau walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Itu ada yang kurang redaksinya itu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta, atau di redaksi lain, fa idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis ini berbicara tentang di antara tanda hari kiamat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu begitu saja dari orang-orang, melainkan Allah akan mencabut ilmu dengan cara mematikan ulama. Jadi Allah kalau mau ngambil ilmu, bukan ilmunya diambil ibu-ibu, tapi ulama diwafatkan. Ya. Ketika ulama wafat, itu berapa banyak di dadanya ilmu yang belum tersampaikan. Yang tersampaikan baru sedikit, yang belum masih banyak, berarti ikut terkuburkan. Hingga bila sudah tidak ada lagi ulama yang tersisa, ya, pada mati ulama-ulama, orang-orang pun memilih orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Orang ilmunya kurang dijadikan sebagai pemimpin, jadikan ulama. Hasilnya apa? Maka ditanya, diminta fatwa, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan mereka menyesatkan. Dan subhanallah, setahun terakhir ini semenjak pandemi Covid ini ibu-ibu, luar biasa banyak ulama yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ulama diambil oleh Allah, berapa banyak ilmu di dada yang belum tersampaikan. Ya. Kalau ada ulama mati itu, kata salafus saleh ibu-ibu, itu meninggalkan satu lubang dalam Islam. Yang lubang itu tidak tertutupi. Ya, ada lubang. Nah sekarang ini semenjak setahun terakhir banyak ulama meninggal, itu berarti banyak apanya? Banyak lubangnya. Ketika ada ulama mati, kita itu bersedih. Kenapa bersedih? Karena banyak ilmu yang ikut terkuburkan. Karena di dada ulama itu banyak ilmunya ibu-ibu. Ya, termasuk beberapa hari yang lalu ada ahli hadis dari Yordania, Ali Hasan Al-Halabi. Beliau sering datang ke Indonesia tiap tahun semenjak 25 tahun terakhir. Beliau masih muda, sekitar 60 tahun. Ahli hadis, di dadanya penuh dengan ilmu. Ya, dan beliau wafat kena COVID-19. Mudah-mudahan beliau gugur sebagai syahid. Karena COVID itu hukumnya sama dengan penyakit ta'un. Orang yang mati kena ta'un, dia mati syahid. Nah seperti Syekh Ali Hasan ini meninggal, berapa banyak ilmu di dadanya belum tersampaikan. Ya, Allahu Akbar.
Itulah yang membuat kita itu bersedih kalau ada ulama yang meninggal dunia. Seperti di Arab Saudi saja, ulama sekaliber Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, nggak mungkin ada, ibu-ibu. Nggak mungkin ada. Jangankan jauh-jauh di Saudi, di Indonesia saja, ulama sekaliber Gus Wahid sulit dicari, ibu-ibu. Beberapa hari yang lalu ada salah seorang sahabatnya Gus Wahid, orang kaya, ya, sering sama-sama dalam dakwah, sama-sama dalam pengabdian. Beliau ini sumpah, ibu-ibu, karena beliau merasa ada lubang yang belum tertutupi dengan meninggalnya Gus Wahid. Dan itu juga yang kami rasakan. Kami bersahabat lama sekali, hampir 40 tahun kami bersahabat. Akhirnya beliau menemui saya, beliau curhat. Gimana Ustaz? Kira-kira sosok siapa yang bisa menggantikan Gus Wahid? Saya bilang enggak ada, Pak. Gus Wahid itu rahimahullah taala itu paket lengkap itu, Pak. Itu beliau itu paket lengkap, ya. Untuk mencari ulama paket lengkap kayak beliau sulit. Yang ada sekarang ini adalah sebagian sifat-sifatnya diwakili oleh sebagian ustaz. Sifatnya yang ini diwakili ustaz ini, kiai ini, gus ini. Sifatnya yang ini diwakili ulama ini, gus ini, ustaz ini. Tapi kalau paket lengkap kayak beliau sulit, ibu-ibu. Luar biasa. Itulah maksud daripada hadis ini. Beliau itu bisa bergaul dengan siapapun, pandai bergaul. Dan kalau kumpul itu ngobrol-ngobrol, suasana itu enak, suasana cair. Ya, enggak ada suasana tegang apa enggak ada. Pokoknya Masya Allah lah, Masya Allah tabarakallah. Sehingga kami itu sering mengatakan begini, ibu-ibu. Kenapa ulama-ulama yang begitu kok cepat diambil oleh Allah? Ya, orang-orang yang paket-paket lengkap itu cepat diambil oleh Allah. Ya. Sehingga yang tersisa adalah paket-paket yang kurang lengkap. Subhanallah. Demikian. Monggo kita lanjut dulu yang berikutnya. Di dalam Sahih Muslim rahimahullahu taala disebutkan hadits dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tak panjang dikit, saya bacakan redaksinya. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi al-'ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yata'atawna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Ini hadis luar biasa, ibu-ibu ya. Ibu pegang hadis ini. Ini benar-benar ya pegangan hidup untuk sukses dunia akhirat. Ya. Artinya barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan berupa kesulitan masalah duniawi, maka Allah juga akan melepaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Kalau kita ingin kiamat bebas dari kesulitan, maka di dunia yang sering-sering menghilangkan kesulitannya orang lain, bantu orang, nolong orang, nyenangkan orang. Siapa yang memberi kegembiraan kepada orang susah, maka Allah akan mempermudahnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ibu ingin bahagia, caranya bagaimana? Bahagiakan orang lain. Jadi bahagia itu efek samping, ibu-ibu. Kita fokus membahagiakan orang, ternyata kita sendiri yang bahagia. Itu hukum Allah. Apapun yang dari kita kembali kepada kita, yang positif ataupun yang negatif. Siapa yang menutup aib seorang muslim,
maka Allah juga akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kita ini punya aib ibu-ibu, punya kejelekan. Kalau kita ingin aib kita ditutupi oleh Allah dunia akhirat, tutupi aibnya orang. Jangan bongkar aibnya orang. Sebaliknya kalau kita rajin bongkar aibnya orang, cerita aibnya orang, kita harus siap aib kita dibongkar oleh Allah. Allah Maha Adil. Kemudian berikutnya lagi, Allah akan menolong hambanya selama si hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin selalu ditolong oleh Allah, berarti kita harus selalu menolong saudara kita. Yang kita pikir adalah bagaimana saya nolong orang lain. Bagaimana saya nolong orang lain. Ternyata kita ditolong oleh Allah. Kemudian setelah itu secara khusus pembahasan masalah ilmu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah juga akan mempermudah baginya jalan ke syurga. Menempuh jalan mencari ilmu, dimudahkan jalannya oleh Allah ke syurga. Menempuh jalan mencari ilmu itu ada beberapa makna. Makna yang pertama seperti ibu-ibu sekarang ini, dari rumah datang ke sini. Itu namanya menempuh jalan mencari ilmu. Makna yang kedua, boleh jadi ibu tetap di rumah tapi belajar via Zoom. Dengarkan radio, nonton TV, YouTube dan seterusnya. Itu juga menempuh jalan mencari ilmu, nulis, menghafal, murajaah walaupun di rumah tidak keluar rumah. Makna yang ketiga, menempuh jalan mencari ilmu dimudahkan jalannya ke surga karena ilmu itu adalah jalan menuju surga. Baik, kita lanjut lagi. Tidak akan berkumpul orang-orang dalam sebuah rumah Allah, yaitu masjid, sembari membaca kitab Allah dan mempelajarinya antar mereka, kecuali. Jadi maksudnya ini kumpul-kumpul untuk belajar agama. Wabil khusus di masjid. Tapi ada hadis lain, tidak harus di masjid, boleh di tempat lain. Tapi lebih afdal nomor satu adalah di masjid. Aslinya belajar itu di masjid. Ya kayak kita, mudah-mudahan termasuk. Ini kan masjid ini kan. Ya. Apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah yang nomor satu, Allah akan menurunkan sakinah kepada mereka, ketenangan, kedamaian. Kalau ibu bisa merasakan di majelis ini ada sakinah, kedamaian, dan ibu nggak mungkin dapat di tempat lain. Ini hanya ada di majelis taklim, wabil khusus di masjid. Kalau ibu bisa merasakan, alhamdulillah kami selalu merasakan itu. Kami kalau di majelisnya ulama, kami selalu merasakan apa? Sakinah. Ya, terasa sekali itu. Sehingga kalau libur kami sumpek. Kami dulu ketika di Syekh Utsaimin ngaji, kalau pas libur beliau keluar kota, kami sumpek. Karena apa? Nggak dapat ini. Ya, ketenangan, kedamaian. Kemudian yang kedua adalah malaikat juga akan mengelilingi mereka. Merasakan di sini penuh dengan malaikat, bahkan membentangkan sayapnya. Ya, karena senang kalau ada orang mencari ilmu. Yang ketiga, dan mereka pun diliputi rahmat. Jadi di majelis taklim, wabil khusus di masjid, di sini penuh dengan rahmatnya Allah, penuh dengan kasih sayangnya Allah. Itu rasakan. Kemudian yang keempat, Allah juga akan menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Dipuji-puji Allah di depan malaikat. Jadi ibu-ibu sekarang dipuji Allah di depan malaikat. Hai malaikat, saksikan itu ibu-ibu. Majelis Ta'lim Al-Hidayah. Di masjid mereka ngaji. Mereka mau belajar. Orang lain nonton TV, orang lain maksiat, orang lain di mall, orang lain cari dunia. Mereka di masjid, mereka ngaji. Ya, dipuji oleh Allah di depan malaikat. Ya, luar biasa. Sebenarnya masih banyak keutamaan mencari ilmu. Di antaranya pula adalah dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Karena Allah mempunyai malaikat yang tugasnya keliling mencari majelis zikir. Dan majelis ilmu
adalah termasuk majelis zikir yang paling afdal. Ketika malaikat menemukan, mereka turun dan mereka panggil teman-temannya. Di sini ada yang kamu cari, di sini ada yang kamu cari. Datang semuanya kumpul penuh, ya, membentangkan sayapnya. Lalu terjadi dialog antara Allah dengan malaikat panjang lebar. Sampai kesimpulannya Allah katakan, Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Hai malaikat, saksikan aku ampuni semuanya. Semuanya. Lalu malaikat memberitahu Allah, walaupun Allah Maha tahu. Apa kata malaikat? Ya Rabb, inna fihim fulanan laisa minhum abdun khata' wa inna ma marra bihim wa jalasa ma'ahum. Wahai Allah, di sana ada si fulan. Si fulan itu bukan dari golongan mereka. Si fulan adalah seorang hamba yang penuh dengan dosa. Si fulan itu datang karena ada perlunya. Si fulan itu kebetulan lewat lalu dia mampir. Kalau bahasanya para ulama yang pernah saya dengar itu, katakanlah si fulan itu datang enggak ikhlas. Ya Allah, di sana ada orang yang enggak ikhlas, bukan dari golongan mereka. Ya datang ada perlunya, kebetulan dia lewat lalu dia mampir, dia banyak dosanya ya Allah. Apa kata Allah? Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Humul qaum au humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Hai malaikat, saksikan aku ampuni semuanya tanpa kecuali. Siapapun yang ada di sana diampuni. Karena mereka adalah kaum, mereka adalah majelis yang siapapun ada pada mereka enggak akan sengsara. Jadi berkat barokahnya majelis ilmu semuanya dapat. Jadi rasakan ketika kita sedang berada di majelis ilmu, dosa kita diampuni oleh Allah. Ibu dari rumah ke sini berapa jam? Katakanlah setengah jam ya. Berarti ibu pulang pergi itu 2 jam. Itu kan? Berangkat 1 jam, setengah jam, ngaji 1 jam, pulang setengah jam. 2 jam kan? Afdolan mana? Antara ibu yang datang ke sini belajar ini dapat dua bab ya. Dengan temannya ibu enggak mau, saya enggak mau ke majelis taklim. Saya mau baca Al-Qur'an saja. Lalu dia baca Al-Qur'an 2 jam dan dia katakanlah dapat 4 juz. Setengah jam 1 juz. Ya, 2 jam berarti 4 juz. Dia dapat 4 juz, ibu enggak dapat 4 juz. Ibu cuma dapat 2 bab. Afdolan siapa ibu? Semua ulama sepakat, enggak ada beda pendapat. Yang afdal itu ibu. Ya. Semua ulama enggak ada beda pendapat, sepakat. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Talabul ilmi afdal min shalatin nafilah." Mencari ilmu lebih afdal dari salat sunnah, dari ibadah sunnah. Karena apa? Ini hukumnya adalah wajib. Ya. Karena juga ketika orang itu tidak mau mencari ilmu seperti ini di rumah, baca Al-Qur'an saja. Nomor 1, mohon maaf, selamanya dia akan bodoh. Karena tidak belajar. Yang kedua, baca Al-Qur'annya itu manfaatnya hanya untuk dia saja. Sementara ibu ketika belajar, maka yang nomor 1, yang tidak tahu jadi tahu. Oh iya, ya. Yang kedua, ilmunya bisa diberikan kepada orang lain. Jadi ini jangan dikira sia-sia ibu-ibu. Ini majelis-majelis nanti kalau kita mati, kita rindu ingin seperti ini ibu-ibu. Orang yang sudah mati itu menyesal di kuburan. Ya Allah, saya kepingin datang ke pengajian lagi. Tidak bisa. Jadi ini jangan dikira sesuatu yang tidak ada faedahnya. Faedahnya luar biasa besarnya. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, ini adalah merupakan warisannya para nabi. Kalau ada warisan, biasanya kita rebutan warisan. Ini warisannya nabi ilmu ini. Ayo kita rebutan warisan. Agar kita dapat bagian yang banyak dari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ilmu itu sangat luas, seperti lautan tidak bertepi, sehingga Allah nyuruh kita minta apa? Tambahan. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambah ya Allah untukku ilmu ya Allah. Surat Thaha ayat nomor 114. Orang semakin masuk ke ilmu, semakin merasa kurang, semakin merasa kurang, semakin merasa kurang, semakin merasa bodoh. Ya Allah, tambah ilmuku ya Allah, tambah ilmuku ya Allah. Dan di Al-Qur'an tidak ada
Tidak pernah Allah menyuruh kita minta tambahan sesuatu kecuali minta tambahan ilmu. Ini menunjukkan kedudukan ilmu yang luar biasa. Kemudian juga kata Imam Ahmad bin Hanbal, manusia itu lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum, mungkin 2 kali, 3 kali kita cukup. Tapi kalau ilmu, seperti kebutuhan nafas. Karena ilmu ini makanannya apa? Makanannya roh, makanannya jiwa, makanannya hati. Dan selalu kita butuhkan, terutama zaman sekarang, iman selalu turun. Di antara yang membuat iman kita naik adalah hadir majelis ilmu. Sehingga para ulama, para sahabat, itu banyak riwayatnya, itu sering ngajak teman-temannya, ta'alau nu'minu sa'ah. Ayo kita kumpul-kumpul, kita ngadakan pengajian. Untuk apa? Menambah iman. Dengan majelis ta'lim itu disebut sebagai majlisul iman, yaitu majelis iman. Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW menyebut majelis ta'lim ini adalah taman-taman surga. Jadi kalau ibu ingin di taman surga, ini taman surga ibu-ibu. Ya. Kata beliau, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman-taman surga, kamu mampir di sana. Kamu makan minum di sana. Wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, apa taman-taman surga itu? Hilaqud dzikir, halaqah-halaqah dzikir, dan majelis ta'lim adalah halaqah dzikir yang paling utama. Kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dulu. Wallahu alam. Dan kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Insyaallah nanti berikutnya itu menyebarkan ilmu. Jadi ilmunya disebarkan, didakwahkan. Silakan ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Monggo, ada waktu 10 menit. Silakan kalau ada yang mau tanya. Biar waktunya tidak mubadir. Menuntut ilmu zaman sekarang dengan zaman dulu itu jauh lebih mudah zaman sekarang. Dulu mencari satu hadits itu sampai perjalanan ribuan kilo. Dari Madinah pergi ke Syam, pergi ke Basra, ribuan kilo. Ya, berapa waktunya, tenaganya, uangnya, ya semuanya mencari satu hadits. Betapa semangatnya mereka-mereka dahulu, karena mereka ingin langsung mendengarkan dari sumber yang nomor 1. Itu namanya sanad ali. Oh, di sana ada orang yang dengar langsung dari Nabi. Masih ada? Iya, pergi ke sana. Jadi mereka ingin dari orang yang mendengar dari Nabi langsung, sanad yang paling tinggi. Nah, kalau kita sekarang alhamdulillah belajar ilmu itu mudah sekali. Paling-paling dari rumah kita ke sini 1 kilo, 2 kilo, apalagi cuma beberapa meter. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhal. Monggo. Waalaikumsalam. Gimana? Agak keras dikit. Saya ingin tahu apa? Iya. Iya. Iya.
Ya, baik. Terima kasih. Maksiat itu dilihat dulu maksiatnya. Apakah maksiat terang-terangan? Ataukah maksiat yang itu karena kita kita berusaha mengorek-ngorek privasinya. Itu beda, Bu. Nah, kalau yang Ibu tanyakan maksiat yang mana? Kalau terang-terangan, misalnya ada seorang ustadz, dia pacaran misalnya, itu kan nggak benar. Artinya terang-terangan dia pacaran gitu loh. Ya tentu kita harus memberikan nasihat. Nah kalau dia terus pacaran, ya jangan ngasih di dia, masa ustadz pacaran? Kan nggak benar kan? Artinya sesuatu yang nyata gitu loh, benar-benar dia pacaran gitu loh. Berbeda dengan ketika kita mencari privasinya, ingin tahu privasinya, ngorek-ngorek, namanya tajassus, yang hukumnya adalah haram. Kalau tajassus, Bu, kalau Ibu nyari-nyari kejelekannya orang, tidak ada ulama yang baik, Bu. Kalau Ibu ngorek-ngorek, ulama dikorek kayak gitu, nggak ada orang yang baik. Kita ini kelihatan baik karena apa? Keburukan kita ditutupi Allah, bukan karena kita baik. Ya. Kalau keburukan kita nggak ditutupi Allah, nggak ada orang baik, Bu. Percayalah. Manusia adalah manusia. Tempatnya lupa, tempatnya salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia itu berbuat salah, berbuat dosa. Cuman bedanya segera tobat dan tidak tobat, seperti itu. Jadi kalau dosa-dosa yang dohir, yang tampak, dan terus-menerus seperti itu, ya jangan ngaji di dia, Bu. Misalnya ada ustadz narkoba. Gimana ustadz kok narkoba? Dia pakai sabu-sabu. Ustadz kok nyabu itu loh. Ya jangan ngaji di dia. Jadi beda antara kesalahan yang nyata, yang jelas-jelas, dan kesalahan yang karena kita korek-korek privasinya. Itu nggak boleh, itu haram. Kemudian, itu pun belum tentu dia salah. Sesuatu yang belum jelas, kewajiban kita itu adalah memberikan udzur. Mungkin. Sampai 90 mungkin. Ketika sudah 90 mungkin dan kita tidak menemukan udzur, kita katakan dalam diri kita, mungkin dia punya udzur yang saya nggak tahu. Tujuannya apa? Membersihkan hati kita. Itu orang mukmin. Kalau orang munafik memang senengannya cari kesalahannya orang. Termasuk menyadap privasinya orang. Akses internetnya orang disadapi seperti itu dosa. Kamu dosa pasti 100%. Yang kamu sadap belum tentu dosa. Kenapa? Apalagi internet itu sekarang banyak pemalsuan, ibu-ibu. Mungkin ada orang pakai namanya dia, pakai akunnya dia, atau mungkin, ya itulah mungkin. Seperti itu. Selama ada celah untuk membela kehormatannya, kita bela kehormatannya. Sehingga di antara nasihat Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Adab Penuntut Ilmu, penuntut ilmu zaman dulu, ibu-ibu, kenapa ilmunya barokah? Karena penuntut ilmu zaman dulu itu tidak ingin tahu urusan privasi gurunya. Cukup bagiku dia orang baik, dia ngajak baik, ya sudah, berarti dia orang baik, selesai. Privasinya dia, saya nggak mau tahu. Bahkan ketika belajar, berangkat ke pengajian, di tengah jalan sedekah dulu sambil doa. Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari aku, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai aku tahu aibnya guruku, ya Allah. Dan jangan kau hilangkan berkah ilmunya dari aku. Jadi murid-murid zaman dulu itu, Bu, malah tidak ingin tahu aib gurunya, privasinya guru saya nggak kepingin tahu, ya Allah. Jangan diberitahu saya, ya Allah. Karena apa? Karena kalau diberitahu Allah, ibu nggak punya guru. Semua guru itu sama, Bu. Ini, ada cacatnya. Ini, ada kabeh. Nah, kalau kita ingin orang yang nggak ada cacatnya, ya hidup sendiri. Itu
Itu ibaratnya kita ingin bau gahru yang wangi, tapi kita nggak ingin asapnya gitu loh. Ibu tahu gahru, kayu gahru? Yang wangi itu baunya. Ya, itu kan dibakar dulu kan. Dibakar keluar asap, asapnya wangi. Nah ini ingin bau wanginya saja tapi nggak ingin asapnya, ya aneh. Kalau kamu ingin bau wanginya gahru, harus keluar asapnya dulu. Artinya apa? Yang sempurna itu tidak ada. Sempurna itu hanya ada di surga, hanya Allah. Di alam nyata tidak ada. Di sinetron ada. Di alam nyata tidak ada. Jadi begitu Bu. Jadi kesalahan itu dilihat dulu salahnya seperti apa. Nah, ibu tanyakan salah seperti apa contohnya. Ustadznya maksiat seperti apa contohnya. Biar saya tahu, biar spesifik. Tapi nggak usah nyebutkan ustadznya. Maksudnya contohnya seperti ini gitu loh. Kan ibu tanyakan boleh nggak ngaji ke dia gitu kan. Contohnya seperti apa? Iya. Ya sudah berarti orang baik. Karena kita menghukumi orang sesuai dengan dohirnya. Adapun batinnya, jeroannya, tidak usah urusannya dia dengan Allah. Ya, karena itu kalau ibu mau nyari guru, syaratnya harus ada dua. Yang pertama, ibu yakin guru itu ilmunya legal. Ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Ilmunya punya sanad bersambung sampai ke Nabi. Ya, artinya dia nggak ngawur. Yang kedua, ibu yakin ini guru menyelamatkan, ngajak selamat, ngajak ke surga, bukan ngajak ke neraka. Ya sudah selesai. Nggak harus syaratnya itu gurunya sempurna dulu, nggak ada aib, nggak ada cacat. Nggak ada Bu, percayalah. Sama aja, ibu nanti pindah guru, boleh kesalahan ya wakai ketemu Bu. Sehingga kalau kita nyari kesalahan orang, tidak ada orang baik. Salafus soleh yang terkenal baiknya kayak gitu, mereka bilang apa? Lau kanat lidzunubi rih lama qadira ahadun an yajlisa bijanibi. Kalau dosa itu ada baunya, tidak ada orang sanggup berada di samping saya karena bau saya tidak enak. Jadi begitu. Jadi kalau nyari orang suci tidak ada. Sudah cukup ibu yakin dengan ilmunya dan dia ngajak selamat, dohirnya dia baik, ya sudah berarti dia orang baik. Soal batinnya gininya kita tidak tahu. Dan itu pun juga belum tentu salah Bu. Boleh jadi salah apa? Salah beda persepsi. Antara yang saya pahami tentang dia dengan yang dia maksud tentang itu masih tidak sama gitu loh. Sehingga kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukmin memberikan apa? Udzur. Mungkin sampai 90 mungkin. Nggak ketemu juga, kita katakan mungkin dia punya udzur yang saya nggak tahu. Tujuannya apa? Hati bersih. Kalau munafik enggak, munafik malah boleh salahin ndi. Begitu nemu salahin, prestasi, aku tahu salahnya dia. Munafik, orang munafik namanya. Kok tahu salahnya orang kok seneng itu loh, kok bangga gitu loh. Jadi begitu. Karena itu di antara nasihat para ulama termasuk di kitab Ta'limul Muta'allim, ketika ada orang mau berangkat ke Bukhara, mau menuntut ilmu di Bukhara, itu dinasihati, ketika kamu sampai di Bukhara, di sana banyak ulama, kamu jangan keburu-buru ngaji dulu. Tapi kamu bertahan dulu sekitar 2 bulan. 2 bulan ini bukan pembatasan ya. Artinya kamu tenang dulu, kamu pelajari dulu. Oh, Ustadz ini begini. Ustadz ini pelajari dulu. Setelah kamu yakin dengan Ustadz itu, kamu ngaji di sana sampai mati. Dan ilmunya barokah. Jadi nggak keburu-buru. Begitu datang ke Bukhara, ngaji ke Ustadz ini, ternyata nggak cocok. Pindah ke sini, nggak cocok. Pindah ke sini, itu ilmunya tidak barokah. Mencelok. Dan itu termasuk menyakiti hati guru. Ngaji kak, sungguh-sungguh, mencelok. Apa namanya?
Dicicipi saja. Dicicipi, tidak barokah ilmunya. Makanya kaji dulu. Oh, saya percaya dengan ustadz ini, bismillah. Sampai mati saya ngaji. Barokah ilmunya. Dan kita bisa sampai kepada Allah. Mudah-mudahan jelas. Apalagi zaman sekarang ibu-ibu, zaman medsos, zaman internet, ya tentu banyak fitnah di sana. Makanya kita lebih hati-hati lagi. Jangan keburu-buru menghukumi orang lain. Kalau kita kepingin benar-benar tahu masalahnya, harus apa? Tabayun. Jadi jangan diketahui sendiri, difahami sendiri, dihukumi sendiri. Pada kenyataannya nggak seperti itu. Berapa banyak masalah di antara kita hanya karena apa? Salah persepsi, gagal paham, nggak nyambung antara sini dengan sana, yang dipahami berbeda. Demikian, wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya sehat wal afiat, istiqamah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.